Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbandingan kasus Brigadir Joshua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Fadila. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Perbandingan kasus Brigadir Joshua dalam sistem civil law dan kasus John F. Kennedy dalam sistem common law. Latar belakang. Sistem hukum merupakan fondasi penting dalam penegakan keadilan di suatu negara. Perbedaan sistem hukum seringkali mempengaruhi proses penyelesaian kasus tersebut dalam tindak pidana berat seperti pembunuhan. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem sivil mengutamakan hukum tertulis dalam menyelesaikan kasus. Di sisi lain, Amerika Serikat yang menganut common law memanfaatkan presiden hukum dan peran juri dalam pengadilan. Dua kasus yang menarik untuk dibandingkan dalam konteks ini adalah kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat di Indonesia dan kasus pembunuhan Presiden John F. Kennedy di Amerika Serikat. Kedua kasus ini menunjukkan bagaimana sistem hukum masing-masing negara berfungsi dalam menangani kejahatan serius dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Pokok masalah, bagaimana perbedaan pendekatan sistem hukum civil law dan common law dalam penyelesaian kasus pembunuhan, bagaimana efektivitas dan keadilan proses hukum dalam masing-masing sistem, bagaimana penanganan kendala dalam proses hukum pada kedua sistem, apa kelebihan dan kekurangan dari sistem hukum civil law dan common law berdasarkan kasus yang dikaji. Pembahasan perbandingan pidana tindak pidana pembunuhan Indonesia dengan sistem sivil law. Permasalahan kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Kronologi. Menurut keterangan awal polisi, Brigadir Joshua tewas dalam insiden tembak dengan Barada E di rumah dinas Sambo di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 pukul 17. Kepada Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan saat itu mengatakan peristiwa bermula ketika Brigadir Joshua masuk ke kamar istri Sambo dan diduga melakukan pelecehan. Menurut Ramadan, istri Ferdi sempat berteriak sehingga Baradae pun mendengarnya. Lantas Baradae berjalan menuju kamar tetapi Brigadir J keluar lebih dahulu. Brigadir J disebut mengeluarkan tembakan sebanyak 7 kali dan dibalas oleh Baradae sebanyak 5 kali. Tidak ada tembakan Brigadir J yang mengenai Baradae, tetapi tembakan Baradae menewaskan Brigadir Joshua. Setelah kejadian itu, Putri menelpon Sambo yang disebutkan sedang melakukan tes PCR di luar rumah. Kematian Brigadir Joshua ini baru diungkap ke publik pada 11 Juli 2022 atau 3 hari setelah kejadian. Karakteristik sistem civil law. Sistem sivil law yang dianut oleh Indonesia memiliki ciri khas berupa penggunaan undang-undang tertulis sebagai sumber hukum utama. Dalam sistem ini, hakim bertugas menafsirkan dan menerapkan peraturan yang sudah ada, tanpa menciptakan hukum baru yang seperti yang terjadi dalam sistem common law. Proses peradilan bersifat inkuisitorial, di mana hakim memiliki peran aktif dalam menggali fakta dan mencari kebenaran material. Hubungan kasus Brigadir Joshua dengan prinsip-prinsip civil law. Prinsip legalitas. Prinsip legalitas menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana kecuali jika sudah diatur dalam undang-undang. Dalam hal ini, Brigadir Joshua berhubungan langsung dengan prinsip legalitas karena tidak pidana pembunuhan yang terjadi kasus dievaluasi sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun undang-undang terkait lainnya. Yang kedua, prinsip supremasi hukum. Prinsip supremasi hukum menyatakan bahwa hukum adalah otoritas tertinggi dan semua pihak, baik itu warga negara biasa, pejabat negara, ataupun aparat penegak hukum harus tunduk pada hukum. Dan di kasus Brigadir Joshua, prinsip ini tercermin dalam pemeriksaan yang adil terhadap siapapun terlibat, termasuk anggota kepolisian yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut. Pada awalnya, pengungkapan kasus ini sempat dibayangi oleh upaya-upaya penutupan fakta atau manipulasi informasi. Namun dalam sistem hukum sivil law yang berlandaskan pada supremasi hukum, penyelidikan yang transparan dan independen penting untuk memastikan bahwa berlaku tanpa pandang bulu termasuk kepada anggota negara yang terlibat. Yang ketiga, prinsip due process of law, proses hukum yang diadili. Yang keempat ada prinsip persamaan di hadapan hukum.
Kelebihan dan kekurangan sistem sivil law dalam kasus Brigadir Joshua. Kelebihan. Yang pertama ada kepastian hukum, yang kedua proses yang terstruktur dan sistematis, yang ketiga prinsip due process of law. Kekurangannya, yang pertama keterbatasan fleksibilitas dalam penegakan hukum, dua ketergantungan pada pengadilan dalam dan prosedur yang tertulis, tiga proses yang terlalu formal dan lambat. Dasar hukum yang terkait dalam kasus Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara atau KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Kasus pembunuhan John F. Kennedy. John F. Kennedy lahir pada 29 Mei 1917 dan menjadi Presiden Amerika Serikat pada 20 Januari 1961 setelah memenangkan pemilihan presiden melawan Richard Nixon. JFK merupakan bagian dari keluarga Kennedy yang sangat terkenal terutama karena peran ayahnya Joseph F. P. Kennedy dalam dunia politik dan bisnis. Pada 22 November 1963, John F. Kennedy melakukan perjalanan ke Dallas, Texas untuk kampanye politik. Ini adalah bagian dari kunjungan resmi atau untuk mendukung calon anggota Kongres dari Partai Demokrat. Perjalanan John F. Kennedy meliputi penampilan di beberapa tempat, termasuk di Dealey Plaza, Dallas, tempat kejadian pembunuhan. Kasus Hubungan kasus pembunuhan John F. Kennedy dengan sistem common law di Amerika Serikat. Kasus pembunuhan John F. Kennedy pada 22 November 1963 yang mengguncang Amerika Serikat dan dunia memiliki keterkaitan yang erat dengan sistem common law yang diterapkan di Amerika Serikat. Untuk lebih memahami hubungan tersebut, kita perlu melihat bagaimana sistem common law bekerja dalam konteks kasus pidana besar, seperti pembunuhan John F. Kennedy yang melibatkan proses hukum mulai dari penyelidikan, penuntutan, dan hingga peradilan. Pengertian sistem common law. Sistem common law di Amerika Serikat adalah sistem hukum yang berdasarkan pada presiden atau putusan pengadilan sebelumnya, yang digunakan sebagai acuan dalam memutuskan kasus-kasus baru. Ini berbeda dengan sistem sivil law yang lebih mengandalkan undang-undang tertulis dan kode-kode hukum sebagai dasar keputusan. Di common law, jurisprudensi atau keputusan pengadilan sebelumnya sangat penting dan dalam menentukan putusan. Sebagai negara yang menganut common law, Amerika Serikat menggunakan prinsip berikut dalam sistem hukum pidana. Yang pertama, presiden. Putusan pengadilan sebelumnya menjadi acuan bagi keputusan-keputusan berikut. Yang kedua, ada hakim sebagai penafsir hukum. Hakim memiliki peran yang lebih besar dalam menafsirkan hukum. Yang ketiga, proses adversarial. Sistem hukum ini berfokus pada persaingan antara pihak penuntut dan pembela yang dihadapkan di hadapan hakim atau juri untuk menentukan kebenaran. Saran dan kesimpulan. Kedua kasus ini memperlihatkan pola penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang memiliki posisi kekuasaan dalam kasus John F. Kennedy. Meskipun ada penyidikan resmi yang mengarah pada suatu pelaku, berbagai teori konspirasi tetap berkembang karena ketidakjelasan proses penyelidikan. Sementara itu, kasus pembunuhan Brigadir Joshua melibatkan penyembunyian fakta, manipulasi bukti, dan keterlibatan aparat kepolisian dalam merusak integritas penyelidikan. Kedua kasus ini menggarisbawahi pentingnya transparansi, independensi, dan akuntabilitas dalam sistem peradilan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Saran, penegakan hukum yang adil dan tidak pandang bulu baik dalam kasus pembunuhan John F. Kennedy maupun Brigadir Joshua. Pentingnya penegakan hukum yang adil dan tidak pandang bulu harus ditegaskan oleh setiap orang memandang status atau kedudukan orang diperlakukan secara setara di hadapan hukum. Proses hukum yang adil memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
Terima kasih.